Nah, di dalam video ini nanti kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama itu pengantar, kemudian dilanjut dengan pengendalian risiko atau risk control, kemudian dilanjut dengan pembiayaan risiko atau risk financing, dan yang terakhir adalah hubungan baik kelembagaan dalam penanggulangan risiko. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penanggulangan risiko, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari penanggulangan risiko. Nah, penanggulangan risiko ini juga merupakan langkah keempat dari proses manajemen risiko. Jadi, setelah identifikasi risiko, kedua klasifikasi risiko, ketiga mengukur risiko, nah yang keempat ini adalah penanggulangan risiko. Nah, penanggulangan risiko sendiri adalah daya upaya untuk menekan serendah mungkin terjadinya kerugian akibat terjadinya risiko. Nah, dalam penanggulangan risiko ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah penanggulangan risiko atau risk control atau pengendalian risiko, dan yang kedua adalah risk financing. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan yang pertama dulu, yaitu pengendalian risiko atau risk control. Next. Nah, dalam pengendalian risiko atau risk control itu ada 5 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menghindari risiko, yang kedua adalah mengendalikan kerugian, yang ketiga adalah pemisahan, yang keempat adalah kombinasi atau pooling, yang kelima adalah pemindahan risiko. Nah, nanti untuk pengertiannya masing-masing akan kita bahas lebih lanjut. Metode yang pertama dari risk control adalah menghindari risiko. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu adalah perusahaan tidak bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggapnya beresiko pada perusahaan. Jadi kalau sudah kelihatan beresiko, maka perusahaan memilih untuk tidak mengambilnya atau menghindarinya, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat cara menghindari risiko. Yang pertama adalah menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Nah, contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya misalnya kita menolak menggunakan nuklir agar terhindar dari risiko terkena radiasi. Kemudian contoh selanjutnya, kita tidak bersedia menerima tenaga kerja yang berperilaku buruk, contohnya misalnya suka judi dan minuman keras, supaya kita terhindar dari tuntutan hukum pihak ketiga atau kemungkinan terjadinya kecelakaan. Terus contoh lainnya seperti menolak penjualan secara kredit atau menolak menerima kartu kredit untuk menghindari risiko kredit macet atau penipuan. Yang kedua, selanjutnya adalah menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya misalnya membatalkan kontrak pengiriman barang melalui laut karena kapal secara teknis tidak layak berlayar. Nah, contoh selanjutnya membatalkan pembelian barang setelah kita tahu kalau barang tersebut adalah barang selundupan. Nah, selanjutnya juga bisa menolak penggunaan tenaga kerja asing jika TK-nya ini tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian yang lengkap gitu, atau imigran gelap lah gitu. Jadi daripada kita nanti beresiko, lebih baik kita nggak usah pekerjakan si TK-nya ini gitu, teman-teman. Nah, penggunaan metode yang pertama ini, risk control ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, semakin luas risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya, menghindari semua risiko berarti sama saja kegiatan itu harus dihentikan. Gitu. Nah, yang kedua, manfaat atau laba potensial yang mungkin timbul dari aktivitas akan hilang jika metode menghindari risiko dilaksanakan sepenuhnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misal kita menghindari risiko naik turunnya harga saham, maka
perusahaan juga tidak akan memperoleh capital gain. Jadi karena kita tahu nih saham itu beresiko, ada naik turunnya, tapi karena kita nggak mau resiko, kita maunya menghindari resiko, jadi kita narik saham kita kembali. Nah, tapi kan kita juga nggak dapat profit kan dari saham tersebut gitu. Jadi harus diperhitungkan juga adalah potensialnya atau tidak, harus dipertimbangkan juga. Contoh lainnya misalnya kita menghindari resiko kecelakaan di laut, maka perusahaan akan kehilangan keuntungan dari perdagangan antar pulau. Karena kita nggak mau ekspor melalui laut gitu, tapi kan jadi kita nggak bisa berbisnis antar pulau gitu. Nah, terus misalnya lagi kita menghindari resiko kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi kita jadi nggak bisa punya keuntungan dari usaha transportasi. Itu karena kita nggak mau ada kecelakaan, ya kita nggak ada usaha transportasi gitu. Terus misalnya lagi kita menghindari resiko membayar honor yang mahal, maka perusahaan nggak akan menikmati jasa dari pekerja yang memang handal gitu, karena kita juga nggak mau bayar mahal gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Terus selanjutnya, yang ketiga, menghindari suatu resiko, maka semakin besar kemungkinan timbul resiko yang baru. Nah, contohnya tuh misalnya kita menghindari perjalanan naik pesawat udara. Ya udah, berarti kita menghindari resiko jatuhnya pesawat atau masalah bagasi dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi, karena kita nggak naik pesawat, akhirnya kita naik mobil. Nah, di pilihan itu juga ada resikonya di pilihan mobil yang kita pilih, yaitu resikonya kecelakaan lalu lintas, misalnya ban bocor atau ban tergelincir dan lain sebagainya. Menghindari resiko. Langkah menghindari resiko terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah membuat daftar semua bentuk resiko yang dihindari. Perusahaan harus melakukan pencatatan semua kegiatan, proyeksi, perjanjian, dan sebagainya. Tidak hanya itu, segala sesuatu pasti terdapat kemungkinan resiko yang harus dihadapi. Oleh karenanya, perusahaan juga perlu membuat daftar semua bentuk resiko yang dihindari. Hal ini bertujuan agar resiko tersebut dapat dihindari, dapat diantisipasi, dapat diminimalisir, atau menjadi pelajaran atau pengalaman agar suatu saat jika terjadi hal-hal yang seperti itu yang kemungkinan resiko tersebut akan terjadi lagi, itu dapat dihindari di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah menyusun peraturan yang harus ditaati oleh semua lapisan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki standar operasional prosedur atau SOP-nya tersendiri. Nah, di beberapa proyek, di beberapa kegiatan, rencana, atau perjanjian pasti memiliki resiko tersendiri juga kan. Perusahaan tersebut harus membuat peraturan tersendiri untuk kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat menghindari atau meminimalisir resiko dari kegiatan tersebut. Nah, peraturan tersebut juga harus ditaati oleh setiap lapisan dalam perusahaan. Contohnya adalah jika perusahaan ingin menghindari risiko kecelakaan pesawat terbang, maka harus dibuat peraturan agar setiap perjalanan baik harta maupun orang dapat menggunakan semua jenis kendaraan kecuali pesawat terbang. Selanjutnya adalah mengendalikan kerugian atau loss control. Mengendalikan kerugian mempunyai 2 tujuan. Yang pertama adalah meminimalisir kemungkinan atau probabilitas terjadinya kerugian. Yang kedua adalah mengurangi keparahan bila risiko kerugian tersebut memang terjadi. Contohnya adalah sebuah perusahaan tahu bahwa kegiatan, perjanjian, atau rencana tersebut memiliki risiko nih. Perusahaan tersebut harus berusaha sebaik mungkin agar risiko tersebut itu dapat dihindari, agar kerugian tersebut dapat diminimalisir. Contohnya kayak perusahaan bank meminjamkan uang kepada nasabah nih, nasabah meminjam uang. Nah, perusahaan bank itu memeriksa latar belakangnya, kegiatannya, terus
nasabah itu mampu membayar utang angsuran atau tidak. Nah, itu berarti perusahaan bank tersebut meminimalisir terjadinya kerugian. Semisal perusahaan tersebut tidak mendata atau memeriksa latar belakang pekerjaannya atau apa, kemungkinan kerugian tersebut bakal terjadi. Cara mengendalikan resiko. Cara-cara untuk mencapai tujuan pengendalian kerugian atau resiko terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ini ada membuat program pencegahan dan pengurangan kerugian. Pencegahan adalah melakukan usaha untuk menghilangkan resiko. Nah, sedangkan pengurangan adalah usaha untuk mengurangi keparahan bila resiko itu benar-benar terjadi. Contohnya, mengurangi kemungkinan kerugian dengan menggunakan konstruksi tahan api, memperketat pengawasan mutu dan seleksi tenaga pemasaran dan biro iklan untuk memperkecil kemungkinan gugatan konsumen karena mutu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan promosi. Nah, contoh selanjutnya ada mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja dengan kampanye-kampanye tentang keselamatan kerja. Misalnya, karyawan harus memakai peralatan kerja sesuai dengan yang ditentukan seperti masker, sarung tangan, dan lainnya. Nah, cara selanjutnya ada yang kedua, membuat program minimalisasi dan penyelamatan. Program minimalisasi adalah program yang dijalankan sebelum atau ketika peril terjadi, sedangkan penyelamatan program adalah program penyelamatan barang-barang yang selamat dari peril. Contohnya adalah tindakan memadamkan kebakaran. Nah, kalau program penyelamatan contohnya mengangkat kapal tenggelam. Cara yang ketiga adalah membuat program pengendalian kerugian berdasarkan sebab terjadinya. Program pendekatan engineering yaitu program yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan teknis. Contohnya adalah memperbaiki kabel-kabel listrik untuk mencegah kebakaran karena arus pendek, inspeksi bangunan, inspeksi mesin, dan lain-lain. Terus program pendekatan human relationship atau hubungan antar manusia, yaitu program pencegahan terjadinya kecelakaan karena faktor manusia seperti kelengahan, kelalaian, kecerobohan, suka menantang bahaya, dan lain-lain. Nah, cara keempat adalah membuat program pengendalian kerugian berdasarkan lokasi. Adalah program perbaikan lingkungan untuk mencegah terjadinya risiko atau mengurangi kerugian atau keparahan. Contohnya program perbaikan lingkungan jalan raya, program pengetatan syarat-syarat memperoleh SIM. Selanjutnya kita bakal bahas pemisahan resiko. Pemisahan resiko adalah menyebarkan harta yang menghadapi resiko yang sama. Jadi penempatannya tidak dalam satu lokasi. Dengan cara ini berarti menambah independent exposure unit, yaitu unit yang berdiri sendiri, sehingga probabilitas kerugian diperkecil dan berarti memperbesar kemampuan meramalkan potensi kerugian bila terjadi peril. Contohnya adalah perusahaan taksi menaruh taksinya dalam beberapa lokasi atau pool sehingga memperkecil kerugian bila terjadinya kebakaran. Selanjutnya ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling pada dasarnya sama dengan pemisahan resiko, hanya menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan potensi kerugian yang mungkin dialami lebih dapat diramalkan. Contoh, memperbanyak jumlah taksi agar probabilitas terjadinya kecelakaan dapat diperkecil.
Adalah pemindahan resiko atau risk transfer. Pemindahan resiko adalah cara pengendalian resiko yang tidak memerlukan pengarahan dana. Yang selanjutnya ada pemindahan resiko atau risk transfer. Jadi pemindahan risiko adalah cara pengendalian risiko yang tidak memerlukan pengerahan dana. Karena yang pertama, memindahkan harta atau kegiatan kepada pihak lain. Contohnya yaitu mencari pemasok sayur mayur yang bersedia menanggung jika sayur mayur tersebut busuk saat perjalanan. Yang kedua, memindahkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain. Contohnya, melakukan subkontrak pekerjaan berisiko kepada vendor. Kemudian yang terakhir yaitu menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Misalnya, dalam suatu kerjasama proyek, maka risiko dianggap dipikul oleh perusahaan yang menjadi pimpinan proyek. Oke, kemudian ada pembiayaan risiko atau risk financing. Risk financing merupakan pengadaan dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memulihkan kerugian perusahaan. Nah, pembiayaan risiko dapat dilakukan dengan cara yang pertama, risk financing transfer atau memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada risk retention atau risiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang akan dibahas pertama yaitu risk financing transfer. Jadi pemindahan risiko melalui risk financing berarti penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar-benar terjadi dikarenakan oleh peril yang dipindahkan. Nah, pemindahannya tersebut dapat dilakukan dengan insurance transfer dan non-insurance transfer. Insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan mendapatkan premi mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Nah, selanjutnya ada resiko-resiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar namun probabilitasnya rendah. Jadi resiko kerugian yang cukup besar merupakan suatu syarat bagi kelayakan ekonomis asuransi. Kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar bagi tertanggung, sedangkan biaya asuransinya relatif rendah dibandingkan kemungkinan kerugian tersebut. Karena jika kemungkinan kerugian tidak cukup besar bagi tertanggung, mereka tidak akan tertarik untuk memindahkan resikonya kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, probabilitas dapat diperhitungkan. Premi asuransi didasarkan atas ramalan tentang masa depan, sedangkan ramalan tersebut didasarkan atas taksiran probabilitas. Nah, probabilitas itu sendiri biasanya didasari pada pengalaman masa lalu. Kemudian yang ketiga ada massal dan homogen. Jadi syarat utama bagi suatu perusahaan untuk dapat diasuransikan adalah massal. Artinya harus ada sejumlah besar unit yang terbuka untuk resiko yang sama. Misalnya dalam hal asuransi mobil berarti harus ada sejumlah besar mobil, atau dalam asuransi jiwa berarti harus ada sejumlah besar orang. Jadi untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat, maka diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Dalam hal ini, tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang akan diasuransikan. Atau bisa dibilang situasi ini hanya berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja, seperti gempa bumi dan cuaca. Kemudian yang terakhir ada kerugian tertentu. Nah, pada umumnya perusahaan asuransi itu berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Selanjutnya yaitu non-insurance transfer. Pemindahan risiko kepada pihak non-insurance biasanya dilakukan melalui kontrak bisnis biasa atau kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontraknya adalah berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap harta kekayaan, net income, personil, dan tanggung jawab atau liabilities kepada pihak ketiga.
keterbatasan non-insurance transfer. Yang pertama, kontrak mungkin hanya memindahkan sebagian dari risiko yang menurut pendapat manajer risiko harus dipindahkan ke pihak lain. Oleh karena itu, di sini manajer risiko harus mempelajari secara cermat isi kontrak pemindahannya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa hukum, sehingga kadang-kadang susah untuk dipahami oleh orang awam dan mudah juga untuk menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga, kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan bila isinya tersebut bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, atau dianggap tidak wajar bagi tertanggung. Kemudian yang kedua ada risk retention. Meretensi artinya perusahaan menanggung sendiri resiko finansial dari suatu peril, dan ini tuh adalah bentuk penanggulangan resiko yang paling banyak atau umum, di mana sumber dananya tersebut diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kenapa sih perusahaan melakukan retention? Yang pertama, keharusan karena tidak tersedianya alternatif lain. Keharusan menanggung sendiri risiko disebabkan karena tidak mungkin untuk memindahkan risiko itu. Misalnya, tanggung jawab untuk tindakan kriminal dan keusangan dari harta. Kemudian yang kedua, biaya. Jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan harus membayar premi yang dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan pihak tertanggung. Yang kedua ada loading, yaitu meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading bisa mencapai 30-40% dari premi. Dan yang ketiga ada kerugian harapan. Jika perusahaan percaya bahwa kerugian harapan yang dihitung lebih rendah dari perkiraan asuransi, maka perusahaan dalam jangka panjang dapat menghemat pengeluaran sebesar selisih kedua perhitungan itu. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengapa perusahaan melakukan retention. Nah, di poin nomor 4 yaitu ada opportunity cost, yaitu menyangkut timing pembayaran premium dibandingkan dengan pengeluaran untuk kerugian. Dan yang kelima ada kualitas daripada servis. Nah, sebagian pengusaha percaya bahwa servis yang disediakan oleh penanggung atau asuransi bisa dilaksanakan lebih baik oleh perusahaan itu atau oleh suatu biro jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan baik kelembagaan dalam penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko perusahaan memerlukan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penanggulangan risiko, perusahaan asuransi, badan usaha, atau perusahaan lain dan individu-individu. Nah, kondisi ini memerlukan pendekatan agar dapat dijaga hubungan baik antar pihak. Di mana ada 5 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan pada pemerintah, yang kedua, pendekatan pada badan-badan khusus, yang ketiga, pendekatan pada perusahaan asuransi, nah yang keempat, pendekatan pada perusahaan lain non-asuransi, dan yang kelima adalah pendekatan pada individu-individu. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai pendekatan tersebut. Nah, yang pertama adalah pendekatan pada pemerintah. Pemerintah menetapkan ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi, karena peraturan ini secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penanggulangan risiko. Nah, yang kedua, pendekatan pada badan-badan khusus. Nah, perusahaan itu juga perlu melakukan pendekatan dengan berbagai badan khusus dalam usaha penanggulangan kerugian seperti kepolisian, yaitu untuk penanganan secara fisik, pemadam kebakaran, untuk risiko kebakaran dan sejenisnya. Lalu Departemen Tenaga Kerja dalam hal keselamatan kerja karyawan, lalu asuransi sosial seperti untuk risiko kecelakaan kerja dan badan khusus lainnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, pendekatan pada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi memiliki tenaga ahli dalam lapangan pencegahan kerugian, baik melalui asuransi kerugian maupun asuransi jiwa dan kesehatan. Karena asuransi memang lembaga yang mengelola risiko bersifat murni.
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pendekatan dalam rangka penanggulangan kerugian, baik untuk pengalihan risiko maupun untuk pengelolaan risiko sendiri. Nah, yang keempat ada pendekatan pada perusahaan lain non-asuransi. Nah, yang dimaksud perusahaan lain ada dua, yaitu perusahaan lain yang tidak sejenis, tapi berada pada satu lingkungan yang sama, dan perusahaan sejenis pada lingkungan yang berbeda. Nah, pada perusahaan tidak sejenis yang berada pada lingkungan yang sama, pendekatan diperlukan agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisir jika terjadi risiko. Nah, sementara pada perusahaan sejenis, pendekatan itu diperlukan untuk saling sharing pendapat dalam masalah penanggulangan kerugian. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan pada individu-individu. Nah, pendekatan pada individu pada penanggulangan kerugian adalah pada mereka yang secara teknis mengetahui karena pengalaman atau pendidikannya untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan risiko atau kerugian. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.